Saya pada waktu COVID itu kan imunisasi Sinovac 2 kali, enggak apa-apa. Begitu Moderna, geluntung saya. Moderna kan paling berat, tepar saya 2 hari. Teman saya 3 hari, ada yang 5 hari. Lu ini rek, kena virus yang dilemahkan kayak gini. Saya tanya teman saya yang kena COVID 44 hari itu, pakai ventilator seminggu, otaknya kena, diabetesnya naik, jantungnya kena, lumpuh dia. Ya apa? Kena badai sitokain itu, COVID itu. Loh, Pak Agus kok ngadeg, kok sholat, tanganmu ngene gak iso, tanganmu ngene lho gak iso. Ngono Pak, loh, makanya aku gak iso bangun 2 hari. Tapi karena teman saya banyak, akhirnya teman saya nawari, Pak Agus, aku dodolan gulai Pak Agus. Piro sak piring? 20.000, kirimen 2 piring. Kirim 2 piring ke rumah saya hadepi, ya Allah, tambah tak rubah mindset saya. The power of mindset. Makanya memandang sesuatu, memandang seseorang, pandanglah dari sisi positifnya, jangan sisi negatifnya. Sejelek-jeleknya orang, pasti dia punya kebaikan. Sebaik-baiknya orang, pasti dia punya kekurangan. Yang baik kumpulkan, yang kurang kita atasi bersama-sama. Gule ini tahu, ya Allah tambahi kesehatanku dengan gule ini. Saya ngomong dengan Allah, komunikasilah dengan Allah. Malam itu nangislah dengan Allah. Walau ana ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Panjenengan orang yang beriman dan bertakwa pasti dibukakan berkah dari langit dan bumi. Kalau panjenengan berdoa, Allah itu sungkan ndak nuruti doa panjenengan karena panjenengan beriman dan bertakwa. Makanya takutlah sama Allah, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan Allah beserta kamu di mana saja kamu berada. Salah satu penyebabnya kita ini tidak selesai-selesai, kenapa? Takut sama KPK. Kedua takut sama BPK. Tapi banyak orang-orang yang lebih parah, yaitu takut sama PKK dan Dharma Wanita. Ajur wis. Ya ndak menang-menangan, saling menghargai, tahu posisi, proporsional, profesional, proporsional, passion dengan hati. Saya tidak menang-menangan dengan istri saya, malah saya bahagiakan istri saya. Saya kasih duit, kan pengen membahagiakan istri kan mek 2, kasih sayang dan kasih duit. Kan ini cepet transferan, wis meneng. Ngomeli akeh template ono Tensu Plus Abang, wis langsung mandek. Betul itu. Tapi kalau membahagiakan suami ada 2, jangan berkata yang baik, jangan bertindak yang menyakitkan hati. Yang kedua adalah jangan menolak ajakannya. Kadang-kadang ibu-ibu sudah sepenuh hati apa belum sama suaminya? Sudah apa belum? Sudah? Saya ngomong sudah itu berarti belum dia. Secara psikologi saya kan kuliah lagi. Jadi kalau orang jawab, kamu mencuri, mana bisa mencuri? Berarti dia mencuri. Gitu kan, gitu aja katanya. Kadang-kadang buatkan kopi, sing ikhlas sopo. Tanggal 1 sampai 10 itu ngudeke halus. Kamu nih blas. Begitu tanggal 20, klotak. Itu stres itu. Banyak yang guyui berarti mengalami kabeh. Begitu gule ini saya makan, ya Allah, saya langsung berdiri. Jadi di mindset saya bahwa gule ini tidak membahagiakan, tapi justru menambah imun saya. Lah ini didengarkan istri saya. Sehingga tiap hari saya dibuatkan gule terus. Alhamdulillah ya Allah, orang-orang lain makan gule di Senen gak karu-karuan, saya dibuatkan saben hari. Alhamdulillah sehat sekarang. Jadi saya kemarin ke Jogja Tengkleng, ke Solo Tengkleng Budia, kalau Jogja Pak Ipong, alhamdulillah ya. Apalagi ada yang bayari. Ya, jadi orang yang penyakitan itu biasanya kalau makan itu tidak pernah nelaktir konconi. Itu orang penyakitan.
Teman saya itu membuktikan, beli durian 5 gelondong, dia makan durian, besok paginya periksa lab, gak naik kolesterolnya, barang gak naik. Kenapa? Lah ngajak-ngajak koncone kabeh. Jadi koncone diundangi kok makan durian. Sing munggah kolesterolnya yo koncone mau. Wong dheke makan mek 2 punggit tok kok. Ya. Apa yang sulit? Ya, tidak ada yang sulit dalam hidup. Yang sulit adalah dari dirinya sendiri. Jadi pertama adalah kalau ingin sehat, jangan egois. Kedua, jangan sensi. Ketiga, jangan emosi. Makanya istighfar itu dahsyat. Ada 2 yang dahsyat, yaitu istighfar dan sedekah. Tahan dengan istighfar itu menggembirakan Allah, dicintai Allah, dijauhkan dari siksa api neraka, ditambahi rezekinya, setan putus asa. Sayangnya di Indonesia kan sudah tidak ada setan, manusia ini sudah di setan. Yuk kita mulai. Itu kan intermezzo. Saya suruh ngomong 1 jam 2 jam pembukaan. Saya ngomongin 6 jam 1 hari, pelatihan itu 2 hari. Ya. Itu pembukaan semuanya. Next, ayo Mas. Stres ya. Stres. Makanya ada istilah tidak sakit tapi tidak sehat. Ini kan tidak sakit ini, tapi belum tentu sehat. Kenapa? Mentalnya. Yuk reinstall mental. Bagaimana? Dekat sama Allah. Wa may yattaqillah yaj'al makhraja wa yarzuqhu min haitsu. Semua persoalanmu dunia, sak dunia persoalannya panjenengan, dibleken di kepalanya. Begitu matur sama Allah, sambat sama Allah, lapor sama Allah, akan selesai. Bahkan tidak hanya selesai, diberikan jalan keluar, ditambahi rezeki yang tidak disangka-sangka. Allah begitu kasih sayangnya kepada kita. Ya, live rescheduling tetap gotong royong. Sini lansia sudah bagus semuanya. Lansianya apa namanya, Pak? Lansia Nurul Iman atau lansia Rungkut Harapan? Lansia jantung sehat. Alhamdulillah. Jantung yang sehat itu istiqomah itu ya gini. Ada jantung yang tek. Ini biasanya masih punya cicilan sepeda ontel. Ya, kalau deredek itu biasanya masih nggak enakan, cemas. Obatnya apa? Istighfar, baca Al-Quran. Mari itu aritminya barang tetap periksa dokter, tapi dicas itu. Makanya pengobatan itu harus komplit, bio, psiko, sosio, kulturo, spiritual. Jadi kalau ada sakit jantung pakai baca Al-Quran, pakai zikir, istighfar, tambahi sedekahnya. Nanti ke dokter dari 5 macam obat, Pak saya lebih enak. Tapi saya, oh iya cocok, lebih normal, dikurangi. Lama-lama kalau sudah lansia ya 1 aja untuk jantung, 1-nya untuk ngatur diabetes, yang ketiga vitamin, cukup 3. Saya ada bapak-bapak obatnya 22 macam, samploan. Ibu-ibu 21 macam, samploan. Ada. Kalau 10, 15, 18 sih umum itu. Embo apa sing diombe karo. Jadi nasi sama obatnya itu banyak obatnya. Lah kucluk kae berarti. Ahi aman happy inovasi ya, seperti panjenengan happy semua. Ibu mau ndak memaafkan suaminya? Bapak mau ndak? Ibu mau ndak cium tangan suaminya? Tangannya itu ciuman. Allah ridho, aku ridho kalau suamimu ridho. Ojo lambene sing diperkes. Ngene lho Bunda, sakjane wong masjid iku ngene. Wis gak apa-apa, gak usah melok-melok ta. Dicane diurusi ibu-ibu. Oh tak keruwes pisan lambemu. Bapak-bapak, bukan saya ngajari berontak. Panjenengan ini pemimpin, Pak. Ojo mau diatur. Ojo dikai kolo, Pak. Godhong gedang, kayak godhong gedang, kulup godhong gedang. Langsung ngene.
mati aja. Ayo kita bahagia di dunia, insya Allah sampai bahagia di akhirat. Next, satu slide itu loh, nek ngomong nih, dino. Panjenengan bersyukur nggih, bilisan, kolbi, arkan, bina amwal. Yuk kita baca hamdalah 3 kali yuk. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Biar hormon positifnya keluar, muncrat. Nanti ditambahi. Ini ada sarapan nih pagi. Rawon bisa. Alhamdulillah. Aku siapkan yang gajih Pak, jangan daging. Yang gajih. Ya. Endemi optimis, waspada, tetap ini ya. Yuk kita punya mimpi lagi. Mudah-mudahan jamaah Nurul Iman penyakitnya diangkat sama Allah semuanya. Rezekinya ditambah sama Allah. Bahagia, berkah. Nek bisa semua jamaahnya ini bisa umroh dan haji kafir. Harus tetap produktif ya, mental. U3 update. Yuk kita belajar terus, terutama ilmu agama. Sang kita, karena di atas 40 tahun ini menurun sudah. Saya 60 tahun sudah turun. Bapak-bapak mungkin 60 tahun. Ibu-ibunya berapa usianya? 17. Berapa? Nah, tapi ngajinya yang penting ya. Jadi update, belajar. Saya ini umur 60 tahun, pangkat 4E, masih disuruh sekolah lagi untuk nambah. Karena Rasulullah mengatakan kalau pengen sukses di dunia dengan ilmu, sukses di akhirat dengan ilmu, sukses dua-duanya juga dengan ilmu. Makanya dua-duanya juga penting. Putra-putri kita, cucu-cucu kita saat ini sedang menghadapi masuk perguruan tinggi ya, mudah-mudahan kita doakan diterima semuanya ya. Yun sama Allah, tambahi sedekahnya, insya Allah dibantu sama Allah. Baca sholawat yang banyak ya. Upgrade. Yang suka marah-marah, ayo sekarang kita makin wise, makin bijak ya. Yang dulu pelit ya, dimintai sumbangan itu bulet aja. Gak ngerti bahwa harta kita ini sebagian untuk milik Allah, dititipi sama Allah untuk bantu orang lain, jangan dimakan semuanya. Itu harta yang kita peroleh yang sah, pensiunan panjenengan. Itu kan haknya panjenengan, tapi ada titipannya Allah untuk nitipkan untuk orang lain, sahabatnya dan lain sebagainya. Makanya saya punya teman, boleh-boleh saya kan lansia semua, tapi lansia produktif semuanya. 83 tahun, 80 tahun masih bisa membuat ini itu untuk bangun TPQ, untuk membuat rumah tahfiz dan lain sebagainya. Ya, ada 83 tahun. Pak sampean kok sehat Pak? Untune utuh kabeh sik teman goes juga. Apa Pak Agus? Aku 25% pensiunku tak berikan pada orang-orang lain. Untuk makan-makan sama teman-teman, untuk ngopi, untuk goes, untuk 25%. Itulah. Sehat ya. Ada juga yang 76 tahun, Pak Budi namanya. Sekardangan. Begitu saya datang ke rumahnya, Pak Agus, matur nuwun Pak Agus, kok gelem ke rumahku gini-gini. Oh dia sehat. Tapi rambutnya putih terus, tanda-tanda orang stres ya. Rambut putih itu biasanya stres, karena uteknya panas, umup. Terus dia ditakoni, Pak Agus aku ditakoni koncoku, apa obatnya kok sehat ngono? Tak omong, olahraganya apa Pak? Dia ngomong golep, golep. Padahal tak bujui Pak Agus, aku nyapu dalan, nyapu omah tak omongi golep. Ternyata nyapu itu olahraga yang luar biasa. Saya pada waktu pandemi kan stres, masjidnya innalillahi wa innalillahi. Betul ya? Pernah dengar seperti itu? Lah aku sama nyonya ini, waduh gilirannya kayak ini mari ngono iki ya. Akhirnya saya keluar olahraga, terus di rumah, ya apa mak? Jeng nyapu gantian, wis keringetan. Terus lapo mana? Ya ngambil kursi di depan, terus kudang-kudangan dewe, tak dingduk, po ami belalang kupu-kupu. Lah siapa yang mau mengembirakan kalau tidak diri kita sendiri? Betul? Tidak ada orang lain ngurusi kita. Mari kita yuk saling menolong. Kalau ada saudara, kemarin ada saya dipanggil pasien. Pak Agus aku tulungan, Pak Agus, yo aku tak datang. Begitu datang di Dharma Wangsa itu, bapaknya kena stroke, ibunya kena kanker serviks. Di tempat tidur semua, tidak bisa bangun.
Saya datang, loh siapa yang manggil saya? Saya Pak Agus. Loh posisinya seperti ini. Iya. Lah putra-putrinya mana? Nggak tahu, nggak ada yang mau ke sini. Berarti bapaknya egois, ibunya cerewet. Anak-anaknya nggak mau datang semuanya. Kan gitu sudah mindset cara. Oh paling terus ya wis tak periksa sebulan. Pak, saya selalu pada pasien-pasien saya, bu yang sakit ibunya. Sekarang ini kan saya ngobati profesor-profesor. Kemarin ada salah satu profesor tidak sadar, satu profesor tidak bisa jalan dan lain sebagainya. Ke rumah saya di Greenleaf situ. Jadi sekarang mulai zaman kompresor ngobati profesor. Coba bayangkan. Dari pasien saya ini profesor-profesor, guru-guru saya, saya ngobati kompresor. Terus saya pun setiap pasien nanti kalau pulang cari waktu untuk saling memaafkan ya. Selalu begitu saya. Begitu panjang memaafkan, aku mohon maaf ya, aku jadi dipikir miskin. Itu sel itu membaik semuanya. Nyeri-nyeri itu hilang. Sel itu menjadi normal kembali. Maka organnya menjadi remodeling juga. Maka dia tahu-tahu tambah sehat. Makanya orang yang ahli sedekah, suka menolong orang lain dengan ikhlas dan lain sebagainya, tahu-tahu kok tambah sehat. Ya itu tadi yang keluar adalah hormon positif semuanya. HPA sistemnya, aksesnya ini berubah deh. Yang sementara ini takut, stres, pelit dan lain sebagainya, hitung-hitungan sama Allah dan lain sebagainya, itu berubah semua menjadi bahagia, sehat. Itu secara biomolekulernya begitu. Terus begitu saya pulang, dia salaman. Jadi salaman. Oh sama-sama tidak bisa bangun. Nanti tangannya podong ini terus omong-omongan. Tapi karena stroke kan gak bisa ngomong. Wis telat ya. Uploaden. Diupload kegiatannya Jamaah Nurul Iman, terutama lansia, kelompok jantung sehat dan jamaahnya juga. Supaya yang lain muncul, ayo gak usah wedi. Pandemi selesai, wis lewat, tapi tetap waspada, hati-hati, ojo sembrono. Yang penting apa? Minum vitamin D. Ternyata orang Indonesia itu kurang vitamin D, kurang memanfaatkan sinar matahari pagi. Kalau tidak pernah cek vitamin D dalam darah, minum yang 1000 international unit sehari sekali. Kalau saya kan pernah cek, pada waktu saya cek antibody, tambahnya vitamin D bisa dalam darah, karena itu yang yang berkait dengan sistem kekebalan tubuh, natural killer cell, telimut. Ternyata saya rendah juga, 25. Normalnya kan 30, sehingga saya minum yang 5000 international unit. Orang Indonesia rata-rata di bawah 15. Jadi harus minum yang 10.000 international unit. Tapi panjenengan karena tidak periksa, saya sarankan minum yang 1000 international unit sehari sekali. Orang kita yang tidak memanfaatkan sinar matahari pagi. Makanya jangan ngeremehkan orang-orang yang ahli sholat subuh di masjid. Terus panjenengan pulangnya begini. Pulangnya kena sinar matahari pagi, pas muncul langsung subhanallah, alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah, subhanallah, kesehatan dari Allah, disyukuri, maka akan ditambah. Itu dahsyat sekali. Ada ucapan yang didengarkan dirinya sendiri dan ada gerakan motorik. Untuk apa bagus? Latihan kalau sewaktu-waktu sakaratul maut. Kalau sakaratul maut itu sulit, baca itu sulit. Kan sudah berkurang semua, hanya pendengaran tok. Kalau tidak biasa, tidak bisa. Kemarin ada kanker liver, pas sebentar pre-koma, koma ini. Anaknya tak panggil, mas, tolong bapaknya suruh nyebut. Dampingono suruh nyebut. Nah mungkin tidak pernah ke masjid, tidak pernah sholat. Digoyang bapaknya, pak, ya, nyebut ya, nyebut. Ayahnya kaget, seret, langsung sate. Ternyata dia jualan sate. Ada ibu-ibu 90 tahun mau meninggal sakaratul maut, yang dibaca adalah ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wa tadkhuli jannati. Saya mikir orang ini kok surat yang dibaca, yang dirindukan oleh surga, mesti ahli Al-Quran. Betul. Suka baca Al-Quran. Banyak, pulang ngomongkan, tadi berapa yang bunyi? Begitu Allahu Akbar, saya mesti nyebut Allahu Akbar. Tapi untuk dirinya sendiri aja, tidak usah bengak-bengok. Makanya kalau banyak pulang,
Subhanallah, alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah. Allah mendengar, dalam hati aja mendengar, apalagi diucapkan. Diucapkan kenapa? Supaya mulut ini bergerak. Karena mulut ini besok ditanyakan, untuk apa mulutmu? Untuk berzikir ya Allah, untuk menyebut namamu ya Allah, untuk berkata yang baik ya Allah. Makanya saya kalau zikir kan pakai jari, karena besok ditanyakan, untuk apa jarimu? Untuk berzikir ya Allah, untuk berdoa ya Allah, untuk meriksa pasien ya Allah. Mana nyuntik barang itu saya nanti dipertanggungjawabkan itu. Makanya bapak saya selalu ngomong almarhum itu, le golek donya sak karepmu, ojo lali akhiratmu. Besok ada pertanggungjawaban. Makanya hidup itu satu, ojo gumunan, gak usah heran, tipuan semuanya. Kedua adalah gelonan, kecewa hidupnya. Dari dirinya sendiri kok kecewa. Ketiga ojo guyonan. Guyon boleh, juk-juk boleh, tapi ojo dibuat main-main hidup ini. Besok ada pertanggungjawaban, ada hisab. Makanya hisab dirimu sebelum kamu nanti dihisab sama Allah. Itu. Dan tidak usah pamer. Subhanallah, alhamdulillah. Tidak usah di kampung terus jalan terus besok berubah. Subhanallah, alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah. Mikir mana? Oh, gendeng ngomong gimana. Tidak usah dipamerkan, tapi sampaikan. Tadi makanya Allahu Akbar, saya ikut Allahu Akbar. Sami Allah. Nyebut terus. Itu selnya beda dengan orang yang pakai ilmu kebatinan. Jangan ilmu kebatinan. Tapi boleh Pak Agus, boleh. Tapi ucapkan lebih bagus. Kan bilisan, bil kolbi, bil arkan, bin amwal. Dengan harta. Next. Ya Mas. Bersyukur ya. Qalilam ma tashkurun, amat sedikit yang bersyukur. Bukan sedikit, amat sedikit. Makanya sithik-sithik alhamdulillah, alhamdulillah. Contoh panjenengan. Berapa orang sih ngentut itu bersyukur? Kadang-kadang metu yes, ngono menengah gak ngomong belah. Bu alhamdulillah, kan sehat itu mesti 5 saluran ini harus lancar. 1 keringat. Kalau orang tidak berkeringat kemungkinan dia tidak sehat. Kedua, kencing. Kalau kencing ini bermasalah berarti dia menggunakan gangguan prostat apa kandung kemih. Ketiga, buang air besar. Kalau ini tidak lancar berarti kemungkinan ada masalah di ususnya. Ya tak? Kemudian saluran apa lagi? Lendir. Kalau riaknya tidak punya keluar berarti paru-parunya ada masalah. 5 saluran itu. Nah, contoh panjenengan buang air besar, plung. Sing motul kotorane panjenengan niku sapa? Mosok panjenengan nggo gunting. Allah. Dubur panjenengan kruk gini ini Allah. Coba dubur panjenengan mengong ini terus. Kan dijak, Bu ayo rapat gak iso mencret. Loh sepele itu. Makanya panjenengan sering merenung. Sering membayangkan kebesaran Allah. Ngono kok macem-macem. Kemarin ada ibu-ibu bu melok-melok. Sekarang kan anu mesti nang Korea. Sing pipine halus. Iso kinclong-kinclong. Umur 70 tahun kok njaluk kinclong-kinclong. 70 tahun wajah bagus itu karena hatinya bersih, pikirannya positif, dipakai untuk berwudu terus. Maka auranya muncul. Wajahnya glowing. Tapi ingat bahwa di balik wajah istri yang glowing pasti ada suami yang gulung kuming. Mesti aneh itu ya. Jadi bersihkan hatinya dengan berwudu, baca Al-Quran, beristighfar. Itu muncul selnya ini baru terus, muda terus, gitu loh. Tapi nek mangkel, gak enak, gak cocok dan lain sebagainya, pelit, itu selnya tua. Karena stres hidupnya. Makanya satu backingnya Allah, kedua bisnisnya dengan Allah. Titipkan harta kita kepada Allah. Nyumbang masjid, panti asuhan, apalah membuat jalan, bersihkan got, ya gitu. Pokoknya yang positif-positif dan lakukan ikhtiar bersama-sama seperti jamaah Nurul Iman Rungkut Harapan ini, ya itu seperti itu. Jadi insya Allah bagus semuanya. Nah ini bapak-bapaknya bisa menerima pendapat saya sudah berubah. Banyak pasien itu
Tak kasih nasihat-nasihat gini dok, dia bisa menerima. Sudah berubah. Kemarin ada kanker liver ini, Bu mikir apa sih Bu? Anakku durung mantu, Pak Agus durung. Ya titipkan sama Allah, jodoh itu dari Allah. Gitu Pak Agus, ojo dipikir yang berat-berat. Bersyukur dan berbagi, insya Allah. Karena sedekah itu dahsyat sekali loh, solusi loh ya. Karena kata Rasulullah, dekat dengan manusia, dekat dengan malaikat, dekat dengan Allah, dan dekat dengan surga. Sedekah tidak selalu dengan duit, senyum, berkata yang baik, nasihat, edukasi, semua perbuatan baik yang Allah ridho itu masuk sedekah. Next, yang banyak itu keluh kesah, qalilan ma tashkurun, ya sedikit ya. Innal insana khuliqa halu'a, sungguh manusia diciptakan berkeluh kesah dan kikir. Kalau kita orang cerdas, keluh kesah ganti bersyukur, kikir ganti dermawan. Solusi. Next, siapa? Ayo. Nah, terakhir masa endemi. Tidak stres, ya. Semangat. Semangat apa? Ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali menyembah kepadaku. Ibadah yang nomor satu ya salat. Wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khoshiin. Jadi karena sabar dan salat sebagai penolongmu, sesungguhnya itu amat sulit kecuali orang-orang yang khusyuk. Salat khusyuk sulit apa mudah Bu? Sulit. Penggaweane HP. Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, HP ini muni. Ngono ya diambil. Sik enten ono sediluk. 5 menit. Iki imamnya gak suwe, surate kulhu kok. Kulhu 5 menit. Kenapa? Diperbudak oleh HP. Ya. Fokus ibadahnya. Mas-mas yang masih bekerja, ayo fokus bekerja. Yang tekun. Bekerja yang tekun, ikhlas, dadi mesti. Wong lo perkoran itu loh, bisa umroh. Ada langganan saya, gorengan. Punya kos-kosan banyak, umroh, haji. Tekun, fokus. Kan kuncinya sukses mek 3, tekun, tabah, tawakal. Banyak bapak-bapak ini, mas-mas ini kerjanya melonjak, rezekinya, naiknya, pangkatnya. Kenapa kok enggak barokah? Nah, tak lihat WA-nya isine pengen kawin maneh. Yo amblas. Jangan menyakiti keluarga. Kalau ada suami yang sukses, pasti ada istri dan anak-anak yang selalu mendoakan, selalu mensupport. Betul enggak? Tapi kalau ada istri yang sukses, biasanya ada suami yang stres. Oh, enggak sukses saya ngatur kok apalagi sukses, ya toh? Gak sukses sih lo ngatur. Lagi sukses tambah. Makanya kalau ada istri yang sukses biasanya suaminya mati duluan. Makanya bapaknya yang harus sukses, ya. Nah, bapak-bapak ini banyak pensiunan. Mudah-mudahan kita sukses akhiratnya. Karena sukses dunianya kan sudah lewat. Kalau masih dipergunakan untuk konsultan, ya konsultan, tapi tidak nyari duit, tapi mengamalkan ilmu. Idza matabnu adama in qata amalu ila min talatin shadaqatin jariyatin au ilmin yutawi wa walatin sholihin yakun. Ilmunya panjenengan ini masih bermanfaat. Tapi tidak sekadar duit. Kalau dikasih duit tidak seperti gaji waktu masih aktif dulu, ya alhamdulillah. Sebagian dicemplung nang masjid untuk nyangoni putu-putu, gitu loh caranya. Untuk undang saya pengajian, ini lah kalau berkah ya. Nggak pernah, Rungut Harapan belum pernah undang saya. Nggak ngerti ustad endi sing dicelui gudar. Ya, sing cerdas gitu. Jadi ada kesehatannya ya. Fisik, psikologis, sosial, kultural. Mari kita happy semuanya, hati yang bersih. Mau panjenengan tak detox hatinya supaya bersih, supaya dicintai sama Allah. Kalau dicintai sama Allah, semua keinginannya insya Allah dikabulkan sama Allah. Mau enggak? Ikuti saya yang ikhlas. Ini komunikasi dengan Allah ya. Ada suara yang cukup didengarkan dirinya sendiri dan ada gerakan motorik. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya niat berzikir dengan ikhlas seperti keluar masuknya nafas karena Allah. Subhanallah walhamdulillah
walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Mulai detik ini hatinya panjenengan terus berzikir kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihu wasila. Hai orang-orang beriman, berzikirlah kamu sebanyak-banyaknya dan bertasbihlah di waktu pagi dan petang. Alladzina amanu wa tatma'innul qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Dengan zikir hatimu tenang. Tapi saya masukkan tadi innamal a'malu binniyat, seperti keluar masuknya nafas. Selama panjenengan bernapas, nafasnya zikir kepada Allah. Meskipun tidur, tidurnya masih bernapas, nafasnya zikir kepada Allah. Kalau sewaktu-waktu dipanggil, maka dalam posisi berzikir, insya Allah husnul khotimah. Tapi pada waktu enak, nyirami tanaman atau apa dan lain sebagainya, berzikir terus kepada Allah. Allah turun, hei keluarga besar, warga Rungkut Harapan, jamaah Masjid Nurul Iman, kok sering manggil saya? Apa yang diminta? Pertama, bersyukur ya Allah atas nikmat-Mu ya Allah. Yang kedua, apa keinginannya? Berilah saya kesehatan ya Allah, angkat penyakit saya ya Allah, mudah-mudahan diabetes saya normal, tensi saya normal ya Allah, sehingga bisa untuk bekal untuk ke masjid ya Allah, dan lain sebagainya. Ya Allah, anak-anak cucu saya ya Allah mau daftar perguruan tinggi, berilah kemudahan, berilah kesempatan untuk melanjutkan pendidikannya ya Allah. Apa yang disebut? Ya Allah, cicilan Tupperware saya ya Allah kok tidak lunas-lunas ya Allah, berilah rezeki ya Allah untuk melunasi ya Allah. Gitu loh, ngomong wis terserah ya. Nah ini, nanti dicas lagi tiap habis minimal subuh. Tapi panjenengan ikhlas dicas lagi setiap habis sholat. HP dicas, hati juga dicas, kita paralel. Tidak bisa lepas HP ya tidak apa-apa, tapi jangan lupa hati kita. Ojo sampai HP itu membuat kita hubungan sama Allah terputus. Apalagi kita masih sesama banyak musuh. No way. Tapi justru kita makin ukhuwah Islamiyahnya makin banyak. Sekali lagi, jangan membenci tapi memuji, jangan mengejek tapi mengajak, jangan memukul tapi merangkul, jangan menghujat tapi mendekat, jangan destruktif tapi inovatif, jangan membentak tapi berkata yang lunak, yang bijaksana. Untuk produktif bagaimana? Kuncinya kreatif inovatif. Kreatif inovatif dunia banyak, mau masak, mau buat jajan, mau buat pakaian, silahkan. Tapi jangan lupa inovatif kreatif akhirat adalah membaca, memahami, mengamalkan isi Al-Quran. Itu yang dibawa kita nanti besok menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik saudara sekalian, kakean nih ya, tak stop di sini. Padahal slide saya ada berapa Pak itu? Dibaca Pak slide-nya. 41, ini masih 3 slide. Dipakai PR untuk berikutnya. Nek panjenengan wis, ini kan acaranya banyak ya, baca tafsir dan lain sebagainya, wis bagus semuanya. Tapi kangen ambek Pak Agus maneh, hubungi Pak Nur Hidayat. Pak Nur Hidayat dipanggil barangkali ada waktu yang cocok nanti kita continuing. Jadi ada pendidikan keagamaan berkelanjutan. Kalau di kedokteran itu ada pendidikan kedokteran berkelanjutan. Jadi ilmu-ilmu sekarang kan ada stem cell ya, ada lagi yang baru terapi sel. Jadi orang sakit kanker anak itu ternyata selnya diambil tapi gennya dirubah. Gennya dirubah. Begitu gennya dimasukkan, anak ini sembuh. Tapi gennya berubah, sudah tidak seperti awal itu. Allah ilmunya luar biasa. Ini tugasnya generasi-generasi berikutnya ini ya, gitu. Jadi stem cell dan lain sebagainya. Nah, tadi saya katakan ya, kalau orang itu cemas, takut ya. Orang cemas, gelisah, takut itu kan berarti dia jauh dari Tuhannya, jauh dari Allah. Kan banyak pasien saya ke luar negeri, ada yang ke Guangzhou. Aku tak berobat nang Guangzhou, lapor nang Guangzhou, nang Surabaya golek ono Pak Agus. Orang-orang Jember sana, ada orang Pasuruan, dia tidak bisa gelisah terus, berobat ke Malaysia. Ketemu penyakitnya, enggak. Terus saya pas siram-siram kelengkeng saya, dia datang, Pak Agus, alhamdulillah, enggak tahu dapat telepon dari siapa. Apa? Aku gelisah terus Pak Agus, terus berobat ke Malaysia. Ketemu penyakitnya, enggak. Saya suruh second opinion, coba second level, seret, apik kabeh, gak ada masalah Pak, apik sampean. Berarti panjenengan psikosomatik, jiwamu yang bermasalah.
Penyakit apa iku Pak Ju jeneng? Kedonyan, duwe ae pikiran, proyek ae, ngentit ae. Apa obatnya Pak Agus? Istighfar, taubatan nasuha, lakukan perubahan yang baik. Banyak sedekah sama teman-teman. Saya dikirimi duren, dikirimi apokat barang. Terus Pak Agus, aku seneng sekarang teman-temanku ini. Alhamdulillah. Matur nuwun sama Allah. Cuk matur nuwun sama aku. Matur nuwun sama Allah. Kamu diberi hidayah. Jadi Allah masih sayang kepada kamu. Gitu kan. Itu. Ya. Banyak yang gitu. Ojo ngarang-ngarang dewe. Makanya kalau ada orang pindah-pindah dokter, ini jiwanya yang sakit, namanya psikosomatik. Makanya ngantem lambungnya, berdebar sendiri, ada keluar rumah berdebar, keringetan, jantungnya. Itu psikosomatik itu, ya. Makanya datang ke saya nanti tak terapi, tapi termasuk terapi tadi yang baru awal itu ya. Nanti kalau ada senam, panggil saya terapi senyum tertawa. Senyum tertawa, wah seneng lah pokoknya nanti ya. KMKM. Komunitas mencerdaskan kesehatan masyarakat. Ayo kita sehat. Makanya ada perkumpulan pasti, perkumpulan awet sehat Indonesia, cabang Surabaya. Dulu ada bahwa kesehatan itu bukan urusan dokter, puskesmas, rumah sakit, urusan kita semuanya. Kita pengen sehat. Saya dulu di puskesmas kan 5,5 tahun. Terus pasien saya itu bolak-balik sakitin apa bu, pusing, sakit apa keselio, masuk angin, terus tak galen. Puskesmas, pusing, keselio, masuk angin. Pas wis. Obati paracetamol, CTM, B komplek wis podo kabeh. Akhirnya saya pindah. Lalu menguasai 3 penyakit tok lah, repot saya. Ya, makanya kemarin saya periksa lansia, 300 lansia tak periksa kabeh. Terus dikasih kacang hijau, dikasih sembako, ya seneng ya. Kebetulan ada donaturnya, ya. Dan saya bagian kesehatan. Saya asik lah, teman-teman saya, grup saya sehat semua 83, 86. Saya paling muda 60 tahun. Saya kan juga ikut lansia, tapi insya Allah lansia yang bahagia, seperti lansia dari Rungkut Harapan. Mari kita berdoa bersama-sama. La hadrat Nabi Rasulullah SAW wa ila ruhi khususon keluarga besar jamaah Masjid Nurul Iman Rungkut Harapan beserta seluruh keluarga dan masyarakat sekitarnya. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ja'al auladana wa ahlana wa dzurriyyatina min ahli tuqa wa ahli ilmi wa ahli khairi wa ahli sholati wa ahli qur'ani wa ahli taati wa ahli ibadati wa ahli akhlaqil karimati wa ahli salamati wa ahli jannati wa la taj'alna wa ayyam min ahli dhairi. Allahumma ya muyassir yassir wa ya mudabbir dabbir wa ya musakhir sakhir sakhil alaina kull asir. Allahumma jamilna bil afiyati was salama wa haqiqna bit taqwa wal istiqomah wa idza mujibatin adam wa wafiqna li amali sholihati wa antaradin Allahumma nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min syaqatika wan nar. Rabbi anzilna min jalan mubaraka wa anta khairul mujrin. Rabbi anzilna min jalan mubaraka wa anta khairul mujrin. Rabbi anzilna min jalan mubaraka wa anta khairul mujrin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Matur nuwun yang bisa diingatkan ya nanti sampai endemi batas happy ya. Nah, tiap pertemuan 2 slide aja, 2 slide ya. Itu 2 tahun tidak selesai gitu ya. Tak rubah hatinya, pikirannya semua kita harus happy ya. Karena masjidnya kayak masjid Nabawi ini mudah-mudahan ya. Podo kita sholat di Nabawi. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sampai bertemu di episode berikutnya dengan tetap sehat KMKM, komunitas mencerdaskan kesehatan masyarakat. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo sarapan bersama. Panitia saya apa rawon ya? Aku gaje ya, yang gaje. Betul. 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 Ya, betul. Betul.